selamat datang di video psikoedukasi. Saya Afika dari kelas Psikologi C. Memasuki dunia perkuliahan merupakan fase krusial bagi seorang mahasiswa. Di balik semangat baru, ternyata banyak mahasiswa tingkat awal yang harus berjuang menghadapi hambatan psikologi serius pada fungsi sosial dan akademiknya. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana penanganannya secara ilmiah? Mari kita bahas bersama. Mari kita lihat gambaran nyata melalui kasus Tuan A. Ia adalah seorang mahasiswa berusia 20 tahun yang kini berada di semester 2. Ia mengalami ketakutan berlebihan untuk berinteraksi di lingkungan kampus. Puncaknya, ia kerap memilih membolos kuliah demi menghindari tugas presentasi di depan kelas. Gejala yang dialaminya bukan gugup biasa, melainkan manifestasi fisik yang nyata seperti tubuh gemeter hebat, detak jantung meningkat cepat, dan suara parau, juga produksi keringat yang berlebihan. Dari hasil need assessment melalui simulasi wawancara dan observasi ditemukan 3 kebutuhan mendesak. Yang pertama yaitu dukungan emosional, restrukturisasi kognitif, dan keterampilan regulasi fisik. Jika kita telah mendalam, terdapat 2 faktor utama yang memicu kondisi ini. Dari faktor internal, yaitu Tuan A memiliki self-esteem yang rendah dan terjebak dalam pola pikir katastrofik. Sementara dari faktor eksternal, lingkungan keluarganya memiliki riwayat pola asuh yang sangat menuntut terhadap kesempurnaan atau high achievement oriented, yang membuat dia menjadi kaku dalam bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Untuk membedah dinamika psikologis ini, kita dapat menggunakan 2 perspektif ilmiah dari sudut pandang CBT. Masalah ini dipetakan melalui model ABC. Attendance-nya adalah instruksi presentasi di kelas. Hal ini memicu belief yang berupa pikiran otomatis yang mendistorsi kenyataan sehingga menghasilkan konsekuensi berupa kecemasan fisik yang melumpuhkan dan perilaku menghindar. Yang kedua, perspektif humanistik dari Carl Rogers, melihat adanya ketidakselarasan atau incongruence yang tajam antara diri ideal Tuan A yang ingin kompeten dengan dirinya yang ia persepsikan tidak berdaya. Jarak ini muncul akibat condition of worth dari orang tua yang membuat ia merasa dirinya hanya berharga jika ia mampu tampil sempurna tanpa celah. Sebagai solusi, strategi terapeutik disusun secara personal menggunakan kombinasi 2 teknik unggulan, yaitu rekonstruksi kognitif untuk menentang pikiran irasional dan desintinasi sistematis untuk memamparkan situasi cemas secara bertahap. Proses ini dilakukan dalam 4 fase sistematis. Tahap awal yang berfokus membangun hubungan saling percaya dan tulus. Tahap inti diisi dengan psikoedukasi, pelatihan regulasi fisiologis melalui teknik deep breathing dan progressive muscle relaxation untuk mengontrol reaksi fisik secara mandiri, serta simulasi perilaku atau role play presentasi kelas demi membangun pengalaman sukses. Tahap akhir berfokus pada konsolidasi kemandirian dan pencegahan kekambuhan yang kemudian diikuti dengan pemantauan berkala pada tahap tindak lanjut. Penerapan latihan asertif melalui keterlibatan aktif dalam unit kegiatan mahasiswa yang memiliki atmosfer suportif. Kedua, penguatan literasi mandiri melalui metode biblioterapi dengan membaca buku pengembangan diri terkait manajemen kecemasan. Ketiga, sangat direkomendasikan adanya sesi mediasi komunikasi antara keluarga untuk mengurangi tekanan ekspektasi masa lalu. Terakhir, kolaborasi terbatas dengan program studi atau dosen agar kampus dapat memberikan kebijakan yang fleksibel terkait metode penilaian partisipasi kelas selama masa pemulihan berlangsung. Inti dari kasus ini mengerjakan kita bahwa hambatan psikologis seperti kecemasan sosial bukanlah sebuah kelemahan permanen, melainkan sebuah tantangan yang dapat diselesaikan dengan intervensi profesional yang tepat dan manusiawi. Mari kita bersama-sama membangun lingkungan akademik yang empatik dan inklusif. Saya Afika Nurul Hamidah, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.